kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom, teman terkasih. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Kami ucapkan selamat datang di hari Minggu yang indah ini. Semoga kita semuanya sehat dan penuh dengan sukacita ini. Kami akan membacakan warta jemaat untuk kita jadwal kegiatan sepekan. Kita mulai dari hari Selasa tanggal 17 bulan 9 jam 19.30 ada doa syafaat, pengkhotbah diaken selfie, liturgos ibu minum, pemusik Bapak Sahapman. Ada juga kebaktian keluarga di kilometer 1819 Kapel, pengkhotbah diaken Bapak Batara, liturgos Bapak Eki. Di hari yang sama ada juga kebaktian keluarga di Kapel TS Baru, pengkhotbah diaken Ibu Yohana, liturgos Bapak Budi, pemusik Bapak Mangunja. Di hari Rabu tanggal 18 September jam 19.30 ada sermon persiapan pelayan hari Minggu. Di hari Kamis tanggal 19 September pukul 19.30
ada kebaktian keluarga sektor A di rumah Ibu Yoko. Pengkhotbah Bapak Diakon Pak Batara, liturgos Diakon Ibu Dianita, pemusik Bapak David. Di hari yang sama, kebaktian keluarga sektor B di blok G21 atau Ibu Nancy. Pengkhotbah Bapak Pendeta Andio, liturgos Diakon Ibu Ega, pemusik Bapak Ismet. Di hari Jumat tanggal 20 September jam 19.30 ada ibadah di kilometer 19 kebaktian keluarga. Pengkhotbah Bapak Diakon Batara, liturgos Ibu Mastiar Sitorus. Di hari yang sama ada PA remaja. Pengkhotbah Kak Karis, liturgos Angel, doa Yordan. Di hari Minggu setelah ibadah sekolah minggu selesai ada baca Alkitab ASN dipimpin Ibu Ega, Ibu Francisca, Ibu Suranti. Pelayan ibadah Minggu 22 September 2024 yang pagi pelayan firman Bapak Pendeta Andrio, Imam Penatua Charles, liturgos Ibu Francisca, pemusik Bapak Ismet, warta jemaat Ibu Dwi Seni, doa syafaat Bapak Bambang Wahyudi, operator LCD Miracle, Asher keluarga Bapak Trimanto. Itu yang bertugas di pagi hari. Yang bertugas di sore hari jam 18 WIB, Bapak pelayan firman Bapak Diakon Firman Mandrova, Imam Diakon Yopi, liturgos Ibu Risma, pemusik Bapak Siswanto, warta jemaat Ibu Nur, doa syafaat Ibu Nunung, operator LCD Abed, Asher keluarga Bapak Darmuji. Pengumuman yang pertama, ucapan terima kasih. Gembala dan segenap majelis POU DPM mengucapkan terima kasih dan selamat melayani untuk seluruh pelayan yang melayani pada ibadah minggu ini. Yang kedua, persembahan minggu ini dan minggu depan akan diadakan 2 kali untuk tas dan Natal. Yang keempat, komisi ibadah berkenaan dengan renovasi gedung gereja lama, maka selama bulan September pelaksanaan ibadah pagi akan dimulai pada pukul 10 dan ibadah sore tetap pada pukul 18. Yang kelima, sekolah minggu mengadakan program aksi Natal sehingga mulai 11 Agustus akan dilakukan gerakan menabung. Yang keenam, konseling pastoral. Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di pastori gereja lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 WIB sampai dengan 12. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut. Yang ketujuh, ucapan ulang tahun. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya, serta buang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Pelayan ibadah sekolah minggu 22 September 2024, tema beriman dalam kesaksian, Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 33. Pelayan firman Diakon Selvi dan Ibu Sorta, pemimpin pujian Clara, pemusik Rio dan Yosef. Total persembahan kita seminggu yang lalu berjumlah Rp5.356.000.
Ada tambahan dari panitia Natal, kami persilahkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ada tambahan dari panitia Natal sedikit untuk kita boleh saling benar-benaran di dalam penggalangan dana untuk Natal kita tahun 2024 ini. Kami panitia Natal akan bergerak mengumpulkan barang bekas yang ada di rumah masing-masing mulai hari ini dan besok. Kami mohon dari Bapak Ibu yang memiliki barang bekas untuk boleh mengumpulkannya di rumah masing-masing. Nanti petugas akan datang untuk mengambil ke rumah. Begitu. Dan yang kedua dari Komisi Konsumsi, kami mohon nanti untuk jemaat yang 19 dan KM 1819 untuk berkumpul sebentar. Ada yang mungkin dirembuk nanti oleh dari pihak konsumsi. Mungkin itu aja yang boleh kami sampaikan dari panitia Natal. Kami ucapkan selamat Natal. Shalom, ibu bapak saudara sekalian. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sediakan waktu untuk hati dan pikiran kita. Puji nama Tuhan, kita akan awali ibadah kita dengan pujian Seindah Siang di Sinari Terang. Jemaat dimohon berdiri. Kita
telah menciptakan langit dan bumi, laut serta segala isinya. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. bersyukur ya Tuhan, seindah pagi, siang, petang ya Tuhan, kami bersyukur hingga pada minggu pagi ini Tuhan, kami hadir karena kerinduan kami untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami dan kerinduan kami terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Layakan kami ya Tuhan dengan pengampunan yang kami mohonkan kepada-Mu atas semua apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kini kami taruhkan di bawah kisah-Mu ya Tuhan. Kini yang Engkau berkenan kami untuk mendapatkan rahmat berkat daripada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan yang menjadi pelayan-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami semua tidak lebih dari yang lain. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, supaya kemuliaan nyata dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan kami pulang penuh sukacita, penuh kedamaian sejahtera dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 1 sampai yang ke-17. Kita akan baca secara responsorial. Kami mohon untuk yang ayat ganjil dibaca oleh kaum pria dan ayat yang genap dibaca oleh kaum wanita. Amsal 19 ayat 1 dimulai oleh kaum pria. Silakan. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin meninggalkan sahabatnya. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia memuliakan mereka, memanggil mereka, tapi mereka tidak ada. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan.
Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak pemerintah penguasa. Kemarahan raja adalah seperti laut yang mendalam, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Puji nama Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri, kita pujikan Kami Puji dengan Riang. Pembacaan hukum kasih terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kiranya kita semua sudah menjadi pelaku firman, memberikan kasih kepada semua sesama kita, ataupun orang yang mungkin tidak menerima kita pun kita tetap mengasihi. Kita pujikan ingat kasih-Nya sebagai permohonan pengampunan dosa kita kepada Tuhan.
Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Kita akan membacakannya mulai dengan respons pria. Untuk kali ini dimulai dari kaum wanita, kemudian nanti akan bergantian dengan kaum pria. Yakobus 3 ayat 1 sampai 18 dimulai. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua sehingga dia menuruti kehendak kita. Dengan cara demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga tidak melakukan suatu pembukaan kecil dari tubuh, namun dapat menggerakkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjerat, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan, dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak sesuatu yang berlepas menjinakkan lidah. Dia adalah sesuatu yang luas, yang tak berkuasa dan berhancur yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa. Dari mulut yang saling keluar berkata itu, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, air tawar menghasilkan buah zaitun, dan air tawar menghasilkan buah ara. Demikian juga air kasih tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kemah lembutan. Jika kamu menaruh kesalahan di hati dan jangan kamu mencintai diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah bersusah melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada yang hati dan membuktikan diri sendiri, di situ ada kekacauan segala macam perbuatan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya damai, peramah, penuh balas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak menakut. Dan berupaya terdiri dari kebenaran, dilakukan dalam damai, mereka yang
kita akan mendengarkan persembahan akustik dari para remaja OGPM. Dipersilakan. Ada sebagian dari mereka melayani di sekolah minggu, ada yang di ibadah juga. Seperti yang sekarang ini, mereka melayani dengan panduan untuk memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian "Pujilah Aku Tuhan". Ku
Kami syukur untuk keberadaan kami. Kami syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kami. Kami boleh duduk di tempat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman. Itu juga karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang Engkau berikan pada pagi hari ini biarlah hanya bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dan berkatilah hamba yang tidak lebih daripada yang lain. Biarlah firman-Mu saja yang boleh dikabulkan, dan kemuliaan-Mu saja yang boleh dihadirkan kepada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, maaf karena yang khotbah tidak sesuai dengan sangkakala, karena saya menggantikan istri saya. 2 minggu yang lalu jatah saya sore, tetapi karena istri saya ada tugas yang mendadak, sebenarnya tidak mendadak, tetapi jadwalnya sudah dekat, maka saya tukar, sudah tukar, dan saat ini saya menghentikan tugasnya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ya, tema yang diberikan itu murid yang belajar dan melakukan. Sebenarnya pas kebetulan saya membawakan, kenapa untuk saya berat gitu ya. Tapi sebelum kita memulai dan mendengarkan firman Tuhan, saya akan mencoba memaparkan dan kita sama-sama belajar untuk melakukannya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi saya berusaha memaparkan, tapi untuk melakukan mari kita sama-sama belajar, gitu ya. Kita buka Markus 8. Markus 8 ayat 27 sampai 38. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, kaum pria akan membaca ayat yang ganjil, kaum wanita akan membaca ayat yang benar. Saya mulai dari judul perikop yang diberikan, pengakuan Petrus 1, 2, 3. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada kami. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memanggil Petrus, katanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, biarlah mengetahuinya, mengikut salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang berbuat seluruh dia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
jam 11 ya. Saya akan berusaha setengah jam, Bapak Ibu. Saya sudah dipaparkan banyak lagu dibimbing oleh Majelis Persekutuan Bu Ega itu apa maksud dan tujuannya itu. Saya mencoba membuat 55 slide. Jadi kalau saya 1 menit berbicara sekitar 1 jam. Jadi maka saya akan batasi, kita membuat perjanjian dulu, akan saya batasi 30 menit, selesai saya aminkan. Amin. Ya, Markus 8 ayat 27 sampai 38 itu adalah bagian penting dalam Injil Markus yang saya dapatkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Injil Markus ini, Tuhan Yesus itu memaparkan semuanya apa yang dia mau lakukan di dunia ini. Pertama-tama dia membuat survei. Ya, surveinya itu dia bertanya kepada khalayak ramai yang mungkin melihat ketuhanan, kuasanya, melihat mukjizat-mukjizatnya, menceritakan mata orang, menyembuhkan orang kusta dan sebagainya. Dia memberikan pertanyaan, siapakah itu? Banyaklah yang menyambut dia. Survei pertama. Survei kedua adalah orang-orang yang terdekat dengan dia, bahkan hidup menderita tidur bersama-sama. Lalu ada Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Ya, maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Oh, ada satu orang dengan kuasa Roh Kudus dalamnya, dia berkata bahwa dia adalah Mesias. Itu titik poin pertama. Titik poin kedua adalah bagaimana setelah dia tahu bahwa dia Mesias, apa yang dia harus lakukan? Oh, ternyata dia hadir di sini bukan membentuk sebuah kerajaan Israel, tetapi dia mau mati, mau sengsara, bahkan dihina, ditolak imam-imam kepala dan ahli Taurat, dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dia memaparkan itu. Tetapi memang di sana ada penolakan dari Petrus bahwa secara kedagingan bahwa gambaran murid-murid Yesus itu bukan Mesias yang seperti itu. Mesias yang diharapkan adalah Mesias yang menjadi raja di dunia ini, yang membawa Israel di dalam kemenangan dan kemenangan. Dan di sana ada teguran. Ada teguran dari Tuhan Yesus. Ya. Kadang-kadang kita memiliki persepsi terhadap Tuhan Yesus, pelayanan yang kita lakukan seperti apa, lalu ada teguran. Di sini titik poin yang ketiga. Lalu Tuhan Yesus juga memberikan syarat-syarat untuk mengikuti Yesus dan apa yang harus dilakukan sampai pada akhir. Jadi gambaran besar tentang karya Tuhan Yesus itu di Markus ini tergambarkan di dalam Markus 8 ayat 27 sampai 38. Ya. Dan pertanyaannya, ya kalau sudah selesai kita harus amin, selesai Bapak Ibu ya. Sampai 55 slide ya. Pertanyaannya adalah, itu bagian dari survei Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus sampai ke Yerusalem. Pertanyaannya selalu, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi ada panggilan untuk mengikut Yesus. Panggilan itu choice, pilihan atau keharusan baru ini. Itu dulu. Pilihan itu memilih. Ya. Nah, kalau sudah memilih, nah ini barulah 55 slide.
akibatnya kita memilih, oke, saya memilih untuk mengikut Tuhan. Saya mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus. Saya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup saya. Lalu untuk apa setelah saya mengikut Tuhan? Lalu untuk apa saya diselamatkan? Nah, muncullah pekerjaan pelayanan untuk seluruh umat. World Church, the World Church, the World Gospel, dan the World World. Jadi artinya adalah seluruh umat itu membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Artinya apa? Kita membawa kelegaan di setiap aspek kehidupan kita. Injil itu adalah sebuah kabar baik. Saat kita hadir dimanapun kita berada, ada kabar baik di sana, ada kelegaan di sana, maka kita membawa Injil, baik perkataan maupun perbuatan. Kemana? Ke seluruh dunia. Ya. Pandangan, pertanyaannya adalah dari sudut pandang. Pekerjaan pelayanan seluruh umat, pandangan Alkitab. Nah, kita akan belajar tentang pandangan Alkitab. Oke. Pandangan strategis dan bagaimana menjadi pekerja pelayanan. Nah, kita mulai dari pandangan Alkitab tentang pekerja pelayanan itu seperti apa. Sebelumnya, Bapak Ibu ada gambar titik itu ya, ada 9. Bayangkan Bapak Ibu buat hubungkan semua titik dengan 4 garis lurus yang tak terputus. Dibayangkan saja kalau Bapak Ibu bawa pulpen dan kertas, kalau boleh bawa pulpen dan kertas boleh dicoba. Hubungkan 4 titik itu menjadi 4 garis yang tidak terputus. Oke, sudah dibayangkan Bapak Ibu mendapatkannya? Akan saya coba. Iya. Ada yang mendapatkan sama seperti ini? Nah, ini hanya gambaran saja. Kadang-kadang kalau kita lihat tentang 9 titik itu, kita terpaku pada titik pojok ke pojok. Oh, ternyata boleh lebih ya? Oh, ternyata boleh lebih daripada titik yang ketiga. Gambaran pada hubungan. Kadang-kadang kita terkotak, sudah terkotak bahwa saya harus ini, tidak boleh lebih daripada ini. Saya cukup di sini saja, aman, tenang, damai, sejahtera, sentosa, aman. Ya. Mengapa sulit? Karena ada asumsi itu yang tidak disadari, Bapak Ibu. Nah, asumsi kita tentang pelayanan bagaimana, Bapak Ibu? Nah, yang pertama, pandangan populer tentang pekerja pelayanan. Kalau kita menyebut hamba Tuhan itu seperti apa? Hamba Tuhan. Apa Bapak Ibu hamba Tuhan? Siapa hamba Tuhan? Pendeta. Oke, boleh. Apalagi? Siapa? Boleh. Pengkhotbah. Mati. Ya, betul lagi. Siapa lagi? Seksi ibadah. Kita punya apa lagi? Ya, ini pandangan umum ya, Bapak Ibu. Pendeta, pastor, penginjil, seorang bekerja penuh waktu di gereja atau lembaga pelayanan, seorang yang menghasilkannya diperoleh dari pelayanan. Jadi ada seseorang yang full time dia memperoleh penghasilan dari pelayanan. Salah apa? Enggak pandangan ini Bapak Ibu. Karena seperti ini pandangannya Bu ya. Betul ya Bapak Ibu? Ada yang biru? Seorang lulusan teologi ya, lulusan teologi ya. Ada banyak kita lulusan teologi sebenarnya di GPR kita ya, banyak hamba Tuhan ya. Orang dan tugas hamba Tuhan ini pandangan umum Bapak Ibu, ya. Sudah 10 Bapak Ibu. Bertanggung jawab atas jalannya seluruh fungsi pelayanan. Jadi kita titik beratnya adalah fungsi petugas gereja atau hamba Tuhan itu adalah bertanggung jawab atas jalannya seluruh fungsi pelayanan. Orang dari tugas jemaat awam itu apa?
mendukung hamba Tuhan dalam keuangan dan beberapa bagian kecil. Oke, programnya dari hamba Tuhan, lalu kita sokong dana. Apa yang bisa dibantu misalnya? Bersih-bersih boleh, gitu ya. Orang tugas seminari atau sekolah-sekolah teologi yang menghasilkan seseorang untuk menjalankan seluruh fungsi pelayanan. Jadi mempersiapkan seseorang untuk menjalankan seluruh fungsi pelayanan itu pandangan umum, dan itu tidak salah karena itu umum. Ada yang tidak sama sependapat dengan ini? Itu tentang pekerja pelayanan pada umumnya. Next, next mas. Iya, next. Jemaat awam yang baik, kita sebagai jemaat awam yang baik apa? Datang kebaktian, ya, dan acara gereja Senin sampai Minggu, teratur, absen, secara sukarela memberikan persembahan pada gereja, betul, amin. Mendukung program-program yang dijalankan pemimpin gereja, mendukung Pak Daud, oke. Menaati perintah yang ke-11, sorry. Jangan berbuat ulah, ya. Kira-kira saya padat ya. Menaati itu ke-11. Jemaat awam fungsinya jangan berbuat ulah. Udah baik-baik aja. Datang ke gereja, mendukung, memberi persembahan, selesai. Taati ke-11, jangan berbuat ulah. Jemaat awam yang baik. Oke. Next. Oke. Apa pandangan populer tentang pekerja pelayanan yang benar dan tepat? Nah, kita akan membahas satu-satu. Siapakah seorang hamba Tuhan di dalam Alkitab? Dan apa yang diharapkan? Ya, dalam 1 Petrus 2:9. Kita cepat saja. Begini firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi ada kata supaya, itu ada peralihan di mana setiap umat, ya, itu menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan tidak ada kata pendeta Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi kamulah bangsa yang terpilih. Semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Amin Bapak Ibu. Next orang. Konsili Vatikan kedua itu seperti rapat umum besar seluruh dunia di Vatikan kedua mengatakan demikian. Kesimpulan adalah mulai mengadakan gereja kembali pada pengertian Kristiani yang benar dengan mengembalikan pada tempat yang sebenarnya dari keimaman semua orang percaya dan ibadah rohani yang harus dilaksanakan masing-masing orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya dahulu itu ada reformasi yang pertama di dalam gereja. Yang pertama adalah di mana Alkitab itu, reformasi pertama, Alkitab itu bukan hanya dikuasai oleh orang-orang khusus saja, ya, tetapi Alkitab itu bisa dinikmati oleh jemaat, dibaca dan ditafsirkan oleh bimbingan Roh Kudus dan sebagainya. Jadi Alkitab itu tidak hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Ya, itu reformasi pertama. Reformasi yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengembalikan imamat yang bukan hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, tetapi dilakukan oleh semua orang percaya. Dan ibadah rohani harus dilaksanakan masing-masing orang percaya di dalam kehidupan sehari-hari. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Jadi artinya semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Dalam hidup ini ada hal yang merupakan pilihan. Tadi saya katakan kita memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan pilihan, dan ada juga yang tidak. Memakai sepatu merupakan pilihan, tetapi makan itu tidak. Kalau kita memilih untuk tidak makan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa? Mati. Ya. Mengendarai mobil itu pilihan, tetapi sekali kita mengendarai mobil, kita mengendarai mobil di sebelah kiri itu bukan pilihan. Kalau kita masih bersikeras di jalan raya, pokoknya saya mau kanan, pokoknya saya mau kanan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, tabrakan. Menjadi orang Kristen itu bukan pilihan, tetapi sekali kita memutuskan untuk meminta Yesus menguasai hidup kita, maka keterlibatan dalam pelayanan dan misi dunia bukan lagi pilihan. Itu bukan lagi pilihan, itu bukan lagi choice. Saya mau menjadi jemaat Allah yang baik-baik, tidak. Nah ini mati juga Bapak. Kalau kita memilih, oke saya memilih untuk tidak makan, tidak. Kalau saya memilih untuk terus mengendarai sebelah mati juga, tabrakan. Dikatakan demikian, Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bukan lagi saya harus melayani atau tidak, tetapi apa yang harus saya lakukan untuk melayani jemaat ini, apa yang harus peran saya lakukan di dalam masyarakat luas. Pertanyaannya kembali lagi bukan apakah harus melayani atau tidak, tetapi apa yang harus saya lakukan, peran apa yang harus saya lakukan. Semua orang percaya diperlengkapi, jadi tugasnya adalah memperlengkapi untuk melayani. Semua orang itu percaya diperlengkapi. Kita diperlengkapi masing-masing. Ada yang pintar ngomong, ada yang pintar musik. Ya kalau saya suruh musik, gak jalan ke musik, kan seperti itu waktu. Ada yang pintar seperti Pak David. Nah, kalau saya suruh kayak Pak David, mati jadi saya. Kan jadi. Semuanya itu sudah ada kelebihan masing-masing. Lalu kita sekarang mencari apa yang Tuhan berikan? Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang apa? Karena semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik memberikan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Kita menjadi mata roh, ya, kita sebagai tangan Tuhan. Ya. Dan yang mengatakan demikian, dan kita berada di depan. Semua orang percaya dalam imam. Implikasinya ialah bahwa semua orang percaya harus melakukan pelayanan, tidak hanya pada rasul, para rasul atau para pemimpin utama. Ini doa yang terkenal, Yohanes 17 ayat 15 sampai 20. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka daripada dunia, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi bukan hanya rasul-rasul, tetapi setiap orang-orang yang mendengar berita Injil dan memutuskan menerima Kristus sebagai Tuhan, maka dia harus melayani dan diperlengkapi. Dia diputus. Semua orang percaya diputus untuk melayani. Kita semua kita sudah ada 3 ya. Kita dipanggil untuk apa Bapak Ibu?
Untuk ada 3 poin yang sudah saya sampaikan. Kita dipanggil, diselamatkan untuk melayani. Yang pertama, yang kedua, kita diperlengkapi. Ya, kita diselamatkan untuk diperlengkapi dan untuk melayani. Dan yang ketiga, kita diselamatkan untuk diutus. Matius 28 ayat 18-22 kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saat kita diselamatkan, kita diperlengkapi dan kita diutus, ada penyertaan, ada kuasa di sana yang menyertai kita, yaitu Kristus sendiri. Jadi artinya kita tidak dibiarkan diutus seperti domba di tengah-tengah serigala lalu ditinggal pergi oleh pemiliknya. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Pertanyaan adalah, apa yang mau kita lakukan? Apakah kita mau menolak panggilan itu? Berarti kita menolak, atau kita salah pilih saat kita menerima Kristus. Kalau gitu saya ya. Ini contoh waktu itu. Ada orang yang kerjanya itu sebagai memadamkan api. Ya. Saat kita hidup dalam pekerjaan kita, sudut pandangnya sekali lagi sudut pandang Bapak Ibu. Jika dia memandang bahwa saat dia menyelamatkan nyawa, ya, dia memberitakan Injil, ya, saat memadamkan api dia menyelamatkan nyawa, ya, sudut pandangnya bahwa pekerjaan dia itu adalah ladang dia untuk dia melayani. Jadi saat dia membersihkan apa, membalikkan apa, ya, itu bukan pekerjaan yang menjemukan Bapak Ibu. Jadi apa itu tidak dibiarkan begitu saja diam gitu. Nanti lama-lama dia akan menggumpal dan tidak jadi pakai. Tapi dia harus ada maintenance, ya, diambil, dibolak-balik gitu ya, goyang-goyangkan, ya, dilihat tekanannya, dan itu terus dilakukan sampai ada kejadian kebakaran, lalu ambil apa dan dia pergi untuk menyelamatkan, memadamkan api. Ya, ada proses yang harus kita obatkan terus. Ada maintenance dalam hati kita. Ada hal-hal yang harus kita siram lagi dalam hati kita agar kita terus berubah. Suatu saat nanti kita bertemu dengan orang-orang, atau bahkan kita bersinggungan dengan orang-orang yang ingin mengenal Kristus, kita siap. Kita siap, Bapak Ibu. Kita diperlengkapi, kita siap. Menjadikan semua bangsa milik Tuhan. Amin, Bapak Ibu. 10 menit lagi, Bapak Ibu. Ya, masih bertahan ya. Next, Mas, bagus ya. Iya. Next, ini tentang survei gereja, artinya yang melayani sebenarnya di gereja itu cuma 10% aktif. Itu aja. Ya, ini sebenarnya sudah ada surveinya Bapak Ibu. Ya, ada 50 anggota gereja yang tidak tertarik untuk melayani. Ada 40% orang yang anggota gereja yang pengen melayani tapi bingung mau melayani di mana. Tapi jangan sampai ada orang yang melayani lalu ada yang menghalang-halangi orang untuk melayani. Itu juga lebih bahaya Bapak Ibu ya. Itu survei cuma 1 itu saja. Ya. Tapi sudah 100% Bapak Ibu ya. Nah, apa akibatnya jika pelayanan itu ditumpuk pada pendeta saja dan beberapa 10% orang itu? Jika itu sebuah kegerakan rohani atau menyatakan kerajaan Allah di dunia ini, maka gereja itu bergerak melambat. Ya, kenapa? Karena roda-roda itu yang buat itu seperti jemaat-jemaat
sudah menerima Kristus, sudah bertumbuh dan siap dipakai sebenarnya, tapi tidak dipakai Bapak Ibu. Dia lebih mau memakai roda-roda kotak. Ya, dia bergerak tapi lambat. Padahal begitu banyak roda di atas, ya, yang siap dipakai, ya, di atas gerobaknya. Jika gereja kita mau bergerak lebih cepat, menyatakan kasih Tuhan, itu kan mimpi kita Bapak Ibu. Kita menerima Kristus adalah datanglah kerajaan di bumi seperti di surga, mendatangkan shalom melalui gereja kita. Jika setiap jemaat mau dipakai dan diberikan ruang waktu tempat untuk dipakai Tuhan melalui gereja ini, saya percaya gereja PGPM akan menjadi saksi yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. 5 menit lagi Bapak Ibu. Ya, di sana ada raksasa sedang tidur. Itu Napoleon. Dia menuju Cina. Tapi gereja Tuhan adalah raksasa yang tidur. Dia bisa dipakai Tuhan. Jika dia dibangunkan begitu besar, pekerja-pekerja yang siap diutus, siap menjadi saksi-saksi Tuhan di mana mereka berada. Next, Mas, bantu saya. Jadi gambarannya sebenarnya adalah orang-orang percaya melayani jemaat Kristus itu pendeta, pastor, penginjil, ya. Apakah ini? Oke. Jadi gambaran yang sudah kita dapatkan sebenarnya adalah orang-orang percaya melayani jemaat, ya. Bukan hamba-hamba Tuhan, tapi orang percaya melayani jemaat Kristus itu pendeta, pastor, penginjil. Jadi pastor, penginjil itu memperlengkapi jemaat. Gereja ini seperti inkubator, saat jemaat masuk, hadir dia dilayani, diperlengkapi, dan orang-orang percaya melayani Kristus di dunia itu adalah pengusaha, ilmuwan, politikus, polisi, guru, ya, mau apa, pilot dan sebagainya. Itu adalah orang-orang percaya melayani Kristus di luar dunia, di luar sana, di luar gereja, di luar tembok-tembok gereja, ya. Jadi sudut pandang itu menentukan bagaimana kita bergerak atau menjangkau atau bersentuhan dengan orang. Jadi semua orang itu hamba Tuhan. Dan fungsi pendeta, fungsi pastor, fungsi penginjil itu adalah memperlengkapi kita agar kita mau, agar kita siap. Saat keluar dari pintu gereja, kita siap menjadi saksi-saksi Tuhan, siap mau diutus kemana. Pertanyaannya adalah kita di mana? Apakah kita saat ini sudah merasa diperlengkapi? Dasarnya adalah apakah kita sudah menerima Kristus? Sudah, amin. Lalu kita tadi percaya bahwa setiap umat itu diselamatkan untuk melayani, amin. Lalu setiap umat itu diperlengkapi sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Untuk apa? Untuk melayani. Apakah pertanyaannya? Kita sudah diperlengkapi di gereja ini agar kita siap untuk keluar dari tembok-tembok gereja. Dan apakah kita siap untuk diutus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di luar tembok-tembok gereja? Kalau kita lihat di bawah sana, begitu banyak profesi di dunia ini, tetapi dia satu visi, yaitu untuk melayani Tuhan, untuk membawa shalom, untuk membawa kabar baik, untuk membawa kelegaan bagi orang yang membutuhkan. Pertanyaannya adalah, saat kita hadir di antara mereka, apakah kita bisa menjadi shalom atau menjadi bagus sembunyi?
Next. Terus next. Ya, next. Oke. Jadi gambaran yang baik adalah jemaat yang baik adalah orang yang mengenal Kristus dan membuat Kristus dikenal. Orang yang bertumbuh dewasa dan menolong orang lain bertumbuh. Kita sama-sama saling mendoakan, saling mengingatkan agar kita sama-sama bertumbuh. Orang yang mengenali panggilan pelayanan kasnya dan melakukan pelayanan dalam kebersamaan dan saling melengkapi. Amin. 30 menit balik. Sisanya Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah dikabulkan dan kami telah mendengarkan. Biarlah kami mengenali panggilan kami masing-masing dengan khas dan kami boleh diperlengkapi di gereja ini agar kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Lembutkan hati kami agar kami boleh menjadi tanah liat yang mudah dibentuk Tuhan dan boleh menjadi alat-Mu di dalam kerajaan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus terus menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami sampai Engkau memanggil kami ke hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Christian Cahya untuk poin yang diberikan. Puji Tuhan atas firman yang telah kita terima. Marilah dengan penuh kesadaran kita bersiap untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk respon firman Tuhan kita, mari kita bacakan Kidung Jemaat nomor 372. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan? Mari pikul salib Tuhan. Jangan bimbang, jangan sungkan. Ikut kami yang sudah berkorban untuk kita semua.
bersama-sama dengan umat percaya di muka bumi ini, mari kita ikrarkan iman percaya kita, yaitu iman Katolik yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit lagi dengan para mati, naik ke surga, duduk bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, ampunan dosa, kebaikan dan hidup kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dan persilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita datang dengan rendah hati ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas lawatan ya Bapa di sepanjang hidup kami ya Bapa. Sepekan ini Tuhan, kami dapat lakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami dengan sukacita. Kami yakin dan percaya itu semua adalah kasih anugerah-Mu ya Bapa. Bahkan di hari ini Tuhan, hari Sabat Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu atas kebesaran Tuhan, atas kasih rahmat Tuhan. Bukanlah kekuatan kami Tuhan, tapi kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, di hari Sabat ini Tuhan, kami boleh bersatu hati, kami boleh memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, kami boleh mengagungkan nama Tuhan di dalam persekutuan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga bersyukur dan puji-pujian kami Tuhan untuk mengagungkan nama Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan berkati dengan kebenaran firman Tuhan, di mana Bapa kami rindu Tuhan untuk kami ingin menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Kristian Cahaya Tuhan yang membawakan firman pada hari ini. Tuhan berikan panjang umur, Tuhan berikan damai dan sukacita sejahtera yang dari Kau. Berkati pekerjaan, keluarganya, pelayannya Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan di bawah waktunya ini Tuhan, kami datang kepada-Mu Bapa, merendahkan hati kami Tuhan, untuk memohon, meminta di dalam doa sahabat kami Tuhan. Namun terlebih dahulu ya Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak untuk meminta, memohon di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami bersatu hati ya Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Engkau tahu segala pergumulan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu bangsa ini Tuhan butuh. Kami rindu Tuhan bangsa ini Tuhan Yesus sendiri yang pimpin, sehingga kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam bangsa Indonesia ini Bapa. Terlebih Tuhan, pemerintahan bangsa kami Tuhan, dan terus Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, sehingga dalam menata bangsa ini Tuhan, yang dari hikmat Tuhan saja yang Tuhan pakai Bapa, sehingga kami sebagai rakyat bangsa Indonesia, kami boleh merasakan damai sejahtera Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perusahaan di tempat ini. Syukur kampus Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan oleh perusahaan ini, kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Bapak. Oleh karena Tuhan Yesus berkati perusahaan ini Bapak. Terlebih ya Tuhan pada saat ini masih dalam masa tebang dan giling. Ya terus Tuhan berkati proses tebang dan giling hingga sampai usai nanti Tuhan. Biarlah perusahaan ini mencapai target yang diinginkan ya Bapak. Sehingga perusahaan ini terus mengalami sukacita. Perusahaan ini mengalami berkat yang melimpah Tuhan. Jadikan perusahaan ini Bapak satu berkat bagi banyak orang ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan melalui perusahaan ini Tuhan. Terus nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih Bapak kami berdoa untuk orang perusahaan ini Tuhan. Ibu Bapak Tuhan Yusuf dan staf dan manajemen perusahaan ini Tuhan. Terus Tuhan berkati pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui perusahaan di tempat ini. Hikmat Tuhan terus menyertai mereka Tuhan. Sehingga apa keputusan manajemen Tuhan untuk mensejahterakan karyawan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan di tempat ini. Pokoklah putih Mataram Bapak. Kami bersyukur ada wadah persekutuan di tempat ini Bapak. Kami boleh dibentuk, kami boleh menjadi dewasa iman kami melalui persekutuan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memimpin persekutuan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai persekutuan ini Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui persekutuan kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk hamba Tuhan, Bapak Andi di tempat ini Tuhan. Terus Tuhan berkati secara luar biasa. Berikanlah hikmat yang dari Allah untuk menggembalakan jemaat di tempat ini ya Bapa. Sehingga Tuhan apa yang Dia lakukan untuk persekutuan ini, apa yang Dia lakukan untuk jemaat di tempat ini Tuhan, sungguh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Berikan panjang umur pada Bapak Gembala kami, Bapak Andi ya Bapak, keluarga yang diberkati, cucunya diberkati, keluarga yang diberkati, anak-anaknya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan yang baik. Kami juga berdoa untuk para majelis ngurus di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati mereka, Tuhan terus bentuk, Tuhan terus bimbing untuk memajukan persekutuan di tempat ini. Segala kegiatan jadwal yang sudah dilakukan untuk persekutuan ini Tuhan, biarlah terus Tuhan memberkatinya. Baik melalui persekutuan keluarga, doa syafaat, ibadah raya Tuhan, dari sektor ke sektor, dari barat sentral sampai ke 19 Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil melalui gereja, lembaga, misi dan yayasan Kristen ya Tuhan. Para pastor Tuhan berkati, para penginjil-penginjil dimanapun berada Tuhan berkati. Pakai anak-anak Tuhan ini Tuhan, pekabaran Injil dari pelosok ke pelosok sampai ke ujung dunia Tuhan, akan membawa jiwa-jiwa yang semakin percaya kepada Tuhan bahwa Yesus juru selamat dunia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, bahkan melalui wadah-wadah media sosial, di sekolah ya Tuhan, di yayasan juga Tuhan pakai prasarana ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah ya Tuhan yang dari PAUD sampai ke perguruan tinggi ya Bapak, baik yang ada di dalam site maupun di luar site ya Bapak. Ya Tuhan, berkati anak-anak kami ini Tuhan, jadikan anak kami ini Tuhan untuk penerus kami ya Bapak menjadi anak-anak yang terus berbakti kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan terus ditinggikan baik dimanapun anak-anak kami berada Tuhan. Jauhkan mereka Bapak dari pergaulan bebas ya Tuhan, dan terus lindungi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan apa yang Ia lakukan baik di dalam maupun di luar saya Tuhan, hanya menurut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemuda yang sedang mencari pekerjaan ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan siapkan yang terbaik, Tuhan sediakan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan,
Berkati segala usaha mereka Tuhan. Maka yang pemuda dan pemudi Tuhan mencari pekerjaan, dan Tuhan berikan waktu yang terindah untuk mendapatkan itu ya Bapa. Bahkan yang mencari pasangan hidup Tuhan, berikan pasangan hidup mereka Tuhan yang sepadan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan, Ibu Widyawati, Ibu Natali Wong, Ibu dari Saudara Samuel, Ibu Christine Silaban, Ibu Yuliana Sutiem. Kami serahkan saudara kami yang sedang menderita sakit ini dalam tangan kuasa Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah dokter segala dokter, Tuhan Yesus tabib segala tabib Tuhan. Kami bersatu berdoa untuk mereka Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Manusia satu nyata Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, baru kami serahkan saudara kami Tuhan yang mulai pemulihan. Bapak Ibu Isbitoto ya Bapak, Ibu Mawang Jumangin ya Bapak, dan anak Francisca Rusalik ya Bapak, Ibu Natia ya Tuhan Yesus. Kami serahkan saudara kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan masa pemulihannya terus mengalami kemajuan fisiknya Tuhan, terus semakin menjadi sehat Tuhan, dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan saudara kami yang sakit dan masa pemulihan ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu yang sedang hamil, Ibu kita. Ya Tuhan Yesus, biar Tuhan terus berkati kandungannya, Tuhan berkati orang tuanya, biarlah senantiasa ketika masa bersalin Tuhan tetap cukupkan, sehingga senantiasa keluarga ini terus Tuhan mengalami sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia Tuhan. Ya terus Tuhan berkati mereka dalam masa sepunya Bapa. Terus biarlah terus Tuhan penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika menjalani hidup masa sepunya Bapa, terus semangat untuk mengikuti Tuhan, bahkan semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan berikan panjang umur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami kiranya Tuhan mendengarkan telinga segala seruan doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hendak menyempurnakan segala doa-doa kami di Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, katakanlah rajamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami dengan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Kadis dan Bapak Pemantau, kiranya Tuhan memberkati. Pada saatnya kita akan memberikan yang terbaik yang sudah kita persiapkan dari rumah. Pengumpulan persembahan dengan ayat yang terambil dari Amsal 11 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 403, hujan dekat dan tercurah. Thank
ya Bapa atas berkat-Mu yang tercurah atas kami di musim hujan, di musim kemarau, di musim panas maupun musim dingin ya Tuhan. Berkat-Mu tetap tercurah atas kami di setiap pekerjaan kami, usaha kami sekecil apapun ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan berkenan atas apa yang sudah menjadi usaha bentuk kami ya Tuhan, yang sudah Kau tunjukkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau mempercayakan bagi kami semua tugas yang tanggung jawab atas perusahaan ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang berkenan, kiranya persembahan ini Tuhan demi pelayanan kerajaan-Mu dan setiap program pelayanan di POGPM ini ya Bapak. Terima kasih Bapak Yesus Kudus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita pulang dengan penuh sukacita untuk memberikan kabar baik bagi sesama. Mari kita pujikan, Ku mau berjalan dengan juru selamat. Marilah kita menyambut undangan Tuhan untuk mengikut Dia, siap menyangkal diri dan siap mengikut Dia kemanapun Dia memanggil kita, apapun yang Dia suruh katakan untuk kita lakukan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang di dalam Yesus Kristus yang dipelihara dalam persekutuan dengan Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
kasih Bapak, Ibu, dan anak tim remaja musik yang sudah melayani pada minggu hari ini. Tuhan adalah tambahkan juga di dalam kasih kita kerinduan boleh melayani di ibadah-ibadah. Sebelum kita terima kasih.